Pak JK bilang Agustus kolaps, negara chaos. Boleh periksa semua media. Pernah nggak saya bilang di media? Dia bilang begitu, saya didu. Saya tidak pernah mengatakan jatuhkan pemerintah, tidak pernah. Gila, Bang, seru aja nih drama. Udah saling lempar kesalahannya. Oke, Pak Sedido kan nyebarin berita bohong ya, Pak ya? Kok nggak dituntut aja, Pak? Kok saran saya sih mending dituntut, Pak. Pak Sedidonya dituntut gitu loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin lagi. Plin terkenal kali kau akhir-akhir ini ya. Ini adalah kampanye gratisan ya, branding image yang tanpa bayar. Tapi bukannya image-nya semakin bagus, justru image-nya semakin terjun payung. Jadi si Chaplin ini teman-teman ya, saat ini sedang mencari kambing hitam gitu. Plin, kambing hitam mulus itu mahal loh Plin. Jadi setelah kemunculannya ya, dibarengi kontroversi, bahkan pelaporan atas dugaan penistaan agama, si Chaplin dalam sebuah jumpa pers ya, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meramalkan Indonesia akan terjadi chaos bulan Juli hingga Agustus. Plin, terus siapa yang ngomong Plin? Si Chaplin menyebut bahwa yang mengatakan itu adalah si Didu katanya. Inilah yang kata pepatah, lempar batu sembunyi kaki. Kelihatan sekali si Chaplin ketakutan ya, hingga mencret dan sibuk mencari kambing hitam. Kalau nggak ada kambing hitam, cari yang putih aja Plin ya, karena hitam mulus itu sulit. Ada Plin. Kok sekarang kau sibuk mencari kambing hitam? Bukannya si Didu itu kemarin kau ceramain ya, bersama si Gatot mantan Panglima itu. Bisa jadi ya apa yang disampaikan oleh si Didu itu merupakan pernyataanmu, cuma nggak ada yang ngerekam gitu loh. Disampaikan ulang oleh si Didu, si Didu malah kau kambing hitam kan. Ini ada tanda-tanda teman-teman ya, tanda-tanda tidak akur ya kan. Ini ada tanda-tanda mau ada cakar-cakaran nih di internal mereka kayaknya. Karena saya yakin si Didu pasti juga nggak terima itu ya toh. Iya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak JK bilang Agustus kolaps, negara chaos. Boleh periksa semua media. Pernah nggak saya bilang di media? Dia bilang begitu, saya didu. Saya tidak pernah mengatakan jatuhkan pemerintah, tidak pernah. Dengar ya. Apa yang disampaikan oleh si Chaplin ya, pokoknya ini si Chaplin ini mode cuci tangan lah gitu ya. Penistaan agama, dugaan penistaan agama, cuci tangan, ya kan. Kemudian dugaan sebagai bohir isu ijazah palsu Pak Jokowi, cuci tangan, ya toh. Nah, malah sambil marah-marah, termul, ya kan. Jokowi itu jadi presiden, gua yang jadiin, pale lo peang. Dan sekarang dia cuci tangan terkait isu chaos yang konon akan terjadi bulan Juli hingga Agustus. Katanya bukan si Chaplin tapi si Didu. Aduh Plin, lanjut. Gila, Bang, seru aja nih drama. Udah saling lempar kesalahannya. Oke. Kalau menurut Pak JK nggak pernah ngomong kayak gitu di media. Ya bener sih nggak pernah ngomong gitu. Berarti Pak Sedido kan nyebarin berita bohong ya Pak ya? Kok nggak dituntut aja Pak? Kok saran saya sih mending dituntut Pak.
Pak Sededonya dituntut gitu loh Pak. Kan ini mencemarkan nama baik Bapak gitu loh. Iya, saya juga nggak menyangka ya orang mantan presiden ini biasanya mentalnya itu sudah cukup kuat lah gitu ya. Masa mantan presiden 2 kali ya kan udah menghadapi banyak cobaan dan rintangan seperti halnya Sun Gokong dan Cupatkai ketika mencari kitab suci ke barat gitu kan. 1000 rintangan ya kan, 1000 halangan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir begitu gitu loh. Saya pikir negarawan sekali, udah sangat dewasa. Nyatanya enggak gitu loh. Ya toh? Baru dihujat sama Termul aja marah-marah. Baru kena apa namanya itu manipulasi AI ya, tuduhan seolah-olah Rismon udah langsung main lapor. Ya kan? Dan sekarang cuci tangan gitu loh. Katanya bukan dia yang membuat isu chaos Indonesia Juli sampai Agustus. Harusnya lu diem aja, Plin. Plin, lanjut. Belakangan ini gue jadi bingung karena ada elit tiba-tiba rajin nyinyir bahkan sampai jadi peramal chaos. Negara kita emang negara demokrasi. Kritik terhadap negara itu penting, bahkan sebuah keperluan. Tapi yang nggak boleh hilang, konsistensi. So let's talk straight, here's my take. Kritik jadi ironi ketika ada sosok yang sekarang tiba-tiba lantang dalam kritik negara. Padahal perusahaan afiliasinya menikmati kucuran kredit sindikasi jumbo sampai puluhan triliun rupiah dari beberapa himbara. Ini bukan jumlah yang kecil ya, ada di Bank M 16,38 triliun, di Bank 46 7,1 triliun. Di bank yang katanya milik rakyat, 6,08 triliun. Dan juga di bank syariah, 766,5 miliar. Kalau di total, ini 30 triliunan loh. Itu bukan angka yang kecil. Ini bukan cerita yang be aja. Ini akses daripada sistem yang sama yang dikritik habis-habisan. Ini jadi pertanyaan buat gue. Teteba ribut ini beneran karena peduli atau karena kepentingan? Sekedar repositioning elit yang sekarang udah nggak lagi ada di lingkar kekuasaan dan kepentingannya terhambat. Rekam jejak emang ngeri ketika udah dapat akses, dapat hukuman, dapat keuntungan, sistemnya nggak pernah dikritik dan dianggap selalu baik-baik aja. Sekarang narasinya berubah total. Apa ini yang namanya amnesia politik ya? Kritik itu bukan sebuah masalah, tapi motif di balik kritik itu yang bisa jadi pertanyaan. Karena kalau kritik pas nggak punya akses, itu namanya bukan kontrol demokrasi, tapi kekecewaan yang dibungkus idealisme. Belum lagi upaya-upaya di balik kata kritik yang entah apa intensinya. Kayak kemarin, ketika negara berhasil mengamankan harga BBM, justru dia meminta pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Gua rasa mah rakyat hari gini udah pada pinter ya. Jejak digital ada, data terbuka, logika berjalan, dan publik sendiri yang juga menilai. Ini konsistensi atau sekedar kepentingan yang dipoles opini. Dan bagaimana masyarakat melihat mereka yang selama ini menikmati sistem itu jadi berbalik menyerang sistem karena kepentingannya sudah nggak lagi punya kesempatan, nggak lagi bisa diakomodir, dan nggak bisa memainkan sistem itu. Hanya karena kepentingan yang ya itulah sudah nggak bisa dipenuhi. Udah gitu aja. The rest judge for yourself, don't get lost in the noise. Gimana menurut teman-teman pernyataan Mbak Sylvia Tan ini? Ya, kalau menurut saya berat ya teman-teman ya. Berat. Ini kalau tidak EQ-nya di atas rata-rata nggak bisa gitu loh. Jadi tolong jangan sampai video ini kesebar ke anak abah gitu ya. Karena mereka nggak bakal ngerti gitu. Anak abah nggak akan paham dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan barusan. Karena EQ-nya anak abah kan maksimal 78. Itu EQ-nya simpanse loh. Lanjut. Minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy Suryo mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal Rismon itu sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Pesan dari
rekan saya Rismond, beliau tidak pernah menyebut nama Pak JK. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa dia tidak dan bukan orang yang mengarahkan untuk bertemu dengan Pak JK. Yang benar adalah klien saya. Klien saya namanya Arif Ihsan. Arif baru WA ke saya. Itu adalah hasil koordinasi mereka. Bulan Maret 2026. Sekarang April. Tanggal 2 Maret 2026. Arif ini mencet WA orangnya Pak JK. Mereka memang betul mau bertemu dengan Pak JK untuk mengantar buku Gibran NG dan atau buku yang lain. Dan itu 2 Maret 2026. Jadi tidak benar kalau Rismond mencet WA setelah Pak JK mengambil tindakan melaporkan ke polisi. Jadi chattingannya ada di saya. Barusan juga Saudara Arif bertelepon dengan saya bahwa Pak JK, bahwa chattingan itu ada, tapi itu bukan inisiatif Rismond, dan chattingan itu bukan dibuat setelah Pak JK melaporkan dia ke Bareskrim Mabes Polri. Mau ketawa takut dosa gitu ya. Ini gimana nih ya? Saya itu heran kadang-kadang ya. Kita itu selama ini terlalu silau kepada orang-orang yang dalam tanda kutip itu orang besar gitu ya. Orang kaya, punya jabatan. Padahal kalau kita tahu pribadinya, koplaknya kagak ketulungan gitu loh. Nggak jauh beda dengan kekoplakan tetangga-tetangga kita yang mungkin sekolahnya itu nggak lulus SD gitu. Masa gitu loh. Dia nggak ngerti ya kan WA itu dikirim kapan. Masa dia menyampaikan sesuatu yang ya bukan bohong sih menurut saya ya, tapi dibohongin oleh orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya apa? Dipermalukanlah di hadapan rakyat Indonesia. Sampai-sampai Rasman membuat pernyataan bahwa yang disampaikan oleh si Chaplin itu nggak bener gitu loh. Ini gimana kamu ini? Plain. Inilah yang disampaikan oleh banyak netizen ya. Orang jadi pejabat itu modalnya belum tentu pintar ya. Malah nggak ada yang modal pintar. Modalnya cuma 2, banyak duit. Ada Chaplin. Lanjut. Dulu Pak Jokowi bilang ada aktor lain atau pemain besar katanya yang bermain di polemiknya ijazah palsu selain atau di belakangnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi sekarang sudah bermunculan, ternyata ucapan Pak Jokowi sebelumnya itu benar. Sekarang sudah bermunculan dan kita lihat tidak pelo-pelo, tetapi pasih banget menyebutkan termol katanya kan, seperti itu. Itu bertanda mereka sudah sering sudah aktif berkomunikasi dengan Roy Suryo dan Tifa CS. Nah, menurut teman-teman gimana? Kata netizen ini ya kurang lebih ya 99,99 triliun lah ya persen orang besar yang dianggap oleh Pak Jokowi selama ini menjadi bohir atau dalang di balik isu ijazah palsu itu adalah si Chaplin. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Saya ini bertanya loh ya, saya tidak menuduh. Saya bertanya karena setelah mendengarkan pernyataan netizen barusan ini menyimpulkan ya berdasarkan keyakinannya sendiri. Nah, menurut teman-teman gimana ya? Lanjut. Hei, aku kasih tahu benar-benar ya. Para termul, dengar ini semua ya.
Kalau tidak gara-gara aku dan kawan-kawan, itu Bapak Joko Widodo itu tidak akan pernah jadi presiden. Karena aku, ya. Karena aku dan kawan-kawan lah yang membuat Bapak Joko Widodo itu kemudian duduk jadi presiden Republik Indonesia. Dengar, aku dan kawan-kawan tidak pernah memilih Bapak Joko Widodo itu karena wakilnya Pak Yusuf Kala. Kamu dengar? Ya. Supaya kamu tahu diri ya, para termun, bahwa karena akulah Bapak Joko Widodo itu bisa menjadi presiden. Ya. Dan aku memilihnya bukan karena wakilnya si A atau wakilnya si U. Ya. Wakilnya si J atau wakilnya si K itu bukan karena itu. Tapi karena aku melihat dia adalah calon yang baik. Ya. Dan pada presiden yang sekarang ini juga demikian. Kalau tidak karena tetangga-tetanggaku itu, Bapak Prabowo tidak mungkin bisa menjadi presiden. Ya, kasih tahu semuanya ya, para termul, supaya ingat-ingat pada orang yang telah memberikan jasanya dengan baik ya. Ciao. Saya dengerin gitu kan, 1,5 menit ini orang ini mau ngomongin apa sih saudara kita dari Bali ini kan. Ternyata menyindir si Chaplin gitu. Ya, intinya yang menjadikan Jokowi presiden itu bukan orang per orang, ya kan? Tapi Ternak Mulyono secara keseluruhan. Dalam artian yang luas adalah rakyat Indonesia yang telah memilih Jokowi, bukan satu orang macam si Chaplin. Gitu loh yang ingin disampaikan oleh netizen barusan. Saya sangat sependapat ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.